Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem perhitungan biaya produk gabungan. Pengertian biaya gabungan. Biaya gabungan adalah biaya-biaya yang timbul dari proses produksi secara simultan atas berbagai produk sampai dengan titik pemisahan, di mana pada titik ini tiap produk secara individual dapat diidentifikasi. Karakteristik dari produk gabungan. Yang pertama, produk utama yang dihasilkan oleh produk gabungan merupakan tujuan utama pengolahan produk. Sedangkan produk sampingan yang dihasilkan bukan merupakan tujuan utama, tetapi tidak dapat dihindari karena sifat pengolahannya. Yang kedua, harga jual produk utama relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga jual produk sampingan. Dan yang ketiga, dalam pengolahan produk gabungan tidak dapat dihindari untuk tidak menghasilkan produk tertentu atau produk sampingan. Alasan penting alokasi biaya gabungan. Yang pertama, menentukan nilai persediaan dan besarnya biaya produk untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. Yang kedua, menentukan nilai persediaan untuk tujuan asuransi. Yang ketiga, menentukan biaya dari setiap departemen atau divisi untuk tujuan penilaian kinerja eksekutif. Dan yang terakhir, menentukan besarnya kontribusi masing-masing jenis produk gabungan terhadap total pendapatan perusahaan. Produk utama dan produk sampingan. Produk gabungan atau joint product adalah beberapa produk yang dihasilkan secara simultan atau bersamaan melalui suatu proses produksi atau serangkaian proses produksi, di mana setiap produk yang dihasilkan mempunyai nilai yang sesuai dengan hasil pemrosesan. Di dalam proses produksi menghasilkan berbagai jenis produk. Produk yang nilainya relatif besar dan jumlahnya lebih banyak disebut produk utama atau main product. Sedangkan produk yang nilainya relatif kecil disebut produk sampingan atau by product. Nah, teman-teman, di sini ada contoh gambar struktur dari biaya gabungan yang terdiri dari BBB, biaya bahan baku, BTK, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Produk A, produk B, dan produk C termasuk produk utama, sedangkan produk X disebut produk sampingan. Perlakuan atas hasil penjualan produk sampingan ada 4. Yang pertama, penambah pendapatan non-operasional. Yang kedua, penambah pendapatan penjualan. Yang ketiga, pengurang beban pokok penjualan. Yang keempat, pengurang biaya produksi. Akuntansi untuk produk sampingan. Produk sampingan yang dihasilkan perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, produk sampingan yang siap dijual setelah pemisahan dengan produk utama tanpa perlu pemrosesan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut setelah pemisahan dengan produk utama agar siap dijual. Yang ketiga, produk sampingan yang siap dijual setelah pemisahan dengan produk utama, tetapi dapat diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Harga pasar hipotesis adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lanjutan setelah pemisahan. Contoh soal yang pertama, PT Alam Raya memproduksi 3 macam produk, jenis R, jenis W, dan jenis T. Masing-masing produk tersebut mempunyai nilai-nilai yang signifikan atau penting yang diproduksi secara serentak. Masing-masing produk dapat dijual pada titik pemisah atau dapat juga diproses lebih lanjut sebelum dijual. Biaya produk bersama untuk tahun tersebut adalah 132 juta.
Langkah yang pertama, tulis nama produk, unit yang diproduksi, dan harga jual sesuai dengan contoh soal yang ada pada tabel sebelumnya. Kemudian, untuk nilai penjualan, yaitu dari 30.000 dikali dengan 3.000, sama dengan 90 juta. Sedangkan, untuk tambahan biaya untuk memproses lebih lanjut, nominalnya dari contoh soal pada tabel, yaitu 5 juta. Kemudian, untuk harga jual hipotesis, yaitu nilai penjualan dikurangin tambahan biaya untuk memproses lebih lanjut. 90 juta dikurangin 5 juta, sama dengan 85 juta. Sedangkan, presentasi harga jual hipotesis, yaitu dari 85 juta dibagi dengan total harga jual hipotesis, yaitu 220.500. Hasilnya 38%. Kemudian, untuk alokasi biaya gabungan, yaitu 38% dikali dengan biaya produk bersama, yaitu 132 juta. Totalnya 50.160.000. Yang kedua, ada metode biaya rata-rata per unit. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama, meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Perusahaan yang menggunakan metode ini berpendapat bahwa semua produk yang dikerjakan dengan proses yang sama harus menerima bagian yang sebanding dengan total biaya gabungan berdasarkan unit yang diproduksi. Penentuan biaya untuk setiap produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan. Rumus dari rata-rata biaya per unit adalah total biaya bersama dibagi dengan total unit yang diproduksi. Cara untuk menghitung metode biaya rata-rata per unit yaitu biaya produk bersama 132 juta dibagi dengan jumlah produk, yaitu 30.000 ditambah 32.000 ditambah dengan 20.000 sama dengan 82.000. Totalnya sama dengan 1.609,76. Kemudian untuk alokasi biaya gabungan adalah 30.000 dikali dengan 1.609,76 sama dengan 48.292.800 dan sampai seterusnya. Yang ketiga, metode biaya rata-rata tertimbang. Pada banyak industri, metode-metode yang telah dibahas di atas tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan dalam mengalokasikan biaya bersama karena tidak mempertimbangkan segi kualitas dari suatu produk. Sehingga muncullah metode yang menggunakan bobot sebagai presentasi dari ukuran besarnya unit, kesulitan pembuatan, waktu yang dibutuhkan, dan sebagainya sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Untuk perhitungan metode biaya rata-rata tertimbang, yaitu tulis produk, unit yang diproduksi, dan bobot sesuai dengan contoh soal pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk jumlah produk tertimbang yaitu 30.000 dikali dengan 3,0 sama dengan 90.000. Sedangkan untuk nilai presentasinya yaitu dari 90.000 dibagi 250.000 sama dengan 36%. Kemudian untuk alokasi biaya gabungan yaitu 36% dikalikan dengan 132 juta. Totalnya 47.520.000 dan seterusnya. Yang terakhir,
Metode unit kuantitatif. Metode unit kuantitatif mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan satuan pengukuran yang sama, misalnya pon, galon, ton, atau meter persegi. Jika produk gabungan tidak bisa diukur dalam satuan ukuran yang sama, maka ukuran tersebut dikonversikan ke satuan yang sama. Cara perhitungannya yaitu tulis produk dan unit produksi sesuai dengan contoh soal pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk persentasinya yaitu 30.000 dibagi dengan total unit yang diproduksi yaitu 82.000 sama dengan 37%. Sedangkan untuk alokasi biaya gabungan yaitu 37% dikalikan dengan 132 juta sama dengan 48.840.000 dan seterusnya. Kesimpulan, biaya gabungan tidak harus dialokasikan pada produk gabungan yang digunakan dalam mengambil keputusan penetapan harga untuk setiap produk gabungan, karena semua alokasi biaya gabungan ke produk bersifat subjektif. Tidak ada hubungan sebab akibat yang mengidentifikasi sumber yang diminta oleh setiap produk gabungan, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga. Harus diingat bahwa harga jual mengendalikan alokasi biaya gabungan, namun alokasi biaya gabungan tidak mengalokasikan harga jual. Potensi timbulnya konflik di antara konsep biaya yang digunakan untuk mengambil keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja para manajer bisa juga muncul dalam keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Konflik antara pengambilan keputusan dan evaluasi kerja akan berkurang jika menggunakan alokasi biaya gabungan yang mengalokasikan biaya berdasarkan pendapatan yang umumnya menghasilkan laba positif untuk setiap produk gabungan. Keputusan untuk memproses lebih lanjut tidak boleh dipengaruhi oleh total biaya gabungan ataupun alokasi biaya gabungan untuk masing-masing produk, tetapi harus didasarkan pada kenaikan laba operasi yang didapatkan setelah titik pemisah. Thanks for watching ya guys. Semoga video ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih. Bye.